Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukur alhamdulillah, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi pada hari ini. Baik, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan barokahnya, marilah kita awali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, Ibu minta tolong untuk memimpin doa bersama. Kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita doa bersama-sama. Doa dimulai. Coba sebelum Ibu mulai pembelajaran ini, coba kalian perhatikan teman-teman yang ada di sekitar kalian. Adakah hari ini teman-teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, Ibu absen dulu ya nak ya. Berarti hari ini kelas 7B masuk semua. Berarti diberi kesehatan. Alhamdulillah. Baik. Untuk mengetahui kesiapan kalian sudah siap apa tidak mengikuti pelajaran ini, coba Ibu ingin dengar tepuk semangat dari kalian. Ya, semuanya berdiri. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Dipersilakan kalian duduk lagi. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi baru. Kalau kemarin Ibu sudah ajarkan tentang materi aljabar, nah sekarang ini materinya yaitu, kalian perhatikan di slide yang Ibu tampilkan, kita akan membahas materi tentang penerapan bentuk aljabar pada soal cerita. Penerapan bentuk aljabar pada soal cerita ini nantinya erat sekali dengan pembelajaran yang terdahulu. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Bentuk aljabar pada operasinya, yaitu operasi aljabar ada operasi apa saja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, berarti kalian masih daya ingatnya masih cukup kuat. Nah, untuk mempelajari penerapan bentuk aljabar ini kita butuh operasi pada aljabar. Yang tadi dibahas dan sudah kalian pelajari pada minggu yang lalu. Kita butuhkan itu. Kenapa? Karena di dalam penerapan bentuk aljabar ini nanti kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya nantinya, nak. Nah, adapun pembelajaran hari ini bertujuan, kalian perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, memahami konsep aljabar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. Yang kedua, mampu menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar. Nah, itu nanti tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang apa sih manfaatnya belajar ini? Apa kira-kira manfaatnya belajar itu? Ada yang tahu apa kita manfaatnya belajar untuk mempelajari, memahami konsep aljabar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah sehari-hari? Yang kedua, menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar. Tujuannya nanti kalian akan lebih gampang untuk menyelesaikan soal cerita yang sedemikian panjang lebar. Kalau diubah menjadi bentuk aljabar, nanti kalian akan lebih gampang lagi dalam menyelesaikannya. Soal cerita contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai. Di situ Ibu buat pertanyaan, ada pertanyaan di situ. Siapakah
Aku. Siapakah aku? Di situ kalian perhatikan, aku adalah suatu bilangan. Aku adalah suatu bilangan. Jika aku ditambah 8, hasilnya sama dengan 3 kali diriku sendiri. Siapakah aku? Nah, kalian pasti bertanya-tanya, siapa ya aku? Pasti aku itu adalah sebuah bilangan. Bagaimana sih mengerjakannya? Nah, seperti apa caranya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana cara menerjemahkan yang soal cerita ke dalam sebuah bentuk aljabar? Nah, oleh sebab itu, maka Ibu tampilkan sebuah video pembelajaran bagaimana cara kalian untuk menyatakan soal cerita ini ke dalam bentuk aljabar. Ibu tayangkan sebentar. Bu minta waktunya dulu. Tolong video pembelajaran ini kalian perhatikan dan kalian simak sebaik-baiknya, karena nantinya ini akan kalian pergunakan video ini sebagai acuan kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang nantinya akan Ibu berikan. Apa saja Bu tugasnya? Nah, nanti ini akan Ibu bagi beberapa kelompok seperti sekarang kelompok-kelompoknya ya. Sudah terkelompok. Nah, itu nanti akan Ibu berikan yang pertama yang harus kamu kerjakan. Ada tugas yang dikerjakan dengan cara berkelompok, ada tugas yang dikerjakan secara mandiri atau individu. Ya. Kemudian setelah dikerjakan, apa langkah berikutnya? Harus kalian presentasikan. Waktu mempresentasikan nanti tinggal maju ke depan, yang lainnya, kelompok lainnya bisa memberikan sanggahan atau masukan. Itu nanti ya, pembelajaran kita akan dilakukan dengan cara kelompok dan individu atau perorangan. Baik, kalian perhatikan, kalian simak sebaik-baiknya video pembelajaran yang Ibu tampilkan dan Ibu tayangkan ini. Jadi kembali lagi dengan kita dalam video pembelajaran matematika kelas 7. Bapak dan adik-adik harap semua sehat ya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang materi bentuk aljabar dengan sebuah materi mengenal bentuk aljabar. Jadi kita akan bahas seperti apa itu bentuk aljabar, apa unsur-unsur yang ada di dalam aljabar, dan contoh soal. Tidak berlama-lama, adik-adik simak ya penjelasannya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Kemudian Pak Thohir membalas, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik, saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyatakan banyak buku yang dia beli dalam satuan buku. Sesuai percakapan, Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku saja. Jadi, jika dalam bentuk aljabarnya, untuk Pak Thohir itu menjadi 2x ditambah 3. Sedangkan bentuk aljabar untuk Pak Erik yaitu 5. Kenapa demikian? Jadi, untuk simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Dan simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, misalnya seperti bentuk aljabar 2x ditambah 3. Dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Nah, demikian video pembelajaran yang bisa Ibu tayangkan. Sekarang Ibu bagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Pertama, Ibu bagikan LKPD yang secara berkelompok. Jadi nanti tiap kelompok ada 6 ini ya, Nak ya. Silakan kalian isikan sesuai dengan nama kelompok kalian. Anggotanya siapa saja, kelompok berapa, kalian tulis. Berikut nomor absen dari teman-teman kalian.
Ibu sertakan juga dengan bahan ajar yang bisa kalian pelajari jika kalian menemukan kendala di dalamnya. Manakala kalian ada kendala di dalam mengerjakan LKPD, nanti boleh tanya ke ibu. Boleh tanya ke ibu, atau bisa kalian lihat bahan ajar yang ibu bagikan. Ibu persilakan kalian untuk mengerjakan di rembuk dengan sesama anggota kelompoknya. Ibu harap semuanya aktif untuk berkontribusi di dalamnya ya nak ya. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan itu 20 menit. Kurang dari 20 menit, kalau dirasa nanti sudah selesai, boleh kita langsung presentasi. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ya, ada apa Putra? Yang mana nak? Ditambahkan biasa. Ya, dimisalkan dulu. Itu dimisalkan, pemisalannya terserah Putra. Mau dimisalkan apa bebas. Pokoknya huruf atau biasanya disebut variabel atau peubah kan ya nak? Nah, itu sama Putra dimisalkan A ya. Oke. Ya, ya. Mana? Ada kesulitan lagi? Tidak ada? Ya. Kalau misalkan ada keliru, jangan diurak-urak ya nak ya. Pakai tape X-nya. Tape X-nya dipakai. Kalau ada yang salah, jangan diurak-urak. Waktunya kurang 10 menit lagi. Kalau dirasa semua kelompok sudah selesai, kita siap untuk presentasi masing-masing kelompok. Ya, waktunya sudah selesai. Kelompok mana yang mau maju duluan? Ya baik, kelompok. Baik, maju. Ayo, silakan. Perkenalkan dari kelompok mana, siapa? Ya nak ya. Perkenalkan dulu dari kelompok apa, sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kudus dengan nama panggilan saya Alema dari Absen 2. Saya Amira dari Absen 2. Hari ini kita akan mempresentasikan cara penyelesaian soal aljabar. Silakan. Untuk permasalahan nomor 1 dengan soal susunlah bentuk aljabar dari kalimat sederhana berikut dengan variabel sesuai keinginanmu. Ya, demikian permasalahan yang ketiga. Ini hasil kerja dari kelompok Kubus. Bagaimana? Silakan kalian perhatikan. Sudah sesuai dengan kalian atau ada yang mau menyanggah? Ya. Ya, boleh. Jangan sekarang. Nanti ya. Ya, silakan. Bagaimana pendapat dari kelompok
tabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina dari kelompok tabung JMDP. Perkenalkan, nama saya Raifa Ranggawi Malia dari kelompok tabung, bisa dipanggil Raifa. Kali ini kami akan menyatakan pendapat yang berbeda tentang hal permasalahan juga. Silakan, kalau ada perbedaan ditulis di bawahnya. Berat tiap karung sama dengan X kilogram sama dengan 13 X. Ya, demikian sanggahan atau pendapat yang berbeda dari kelompok kubus. Kalau tadi yang pertama, kelompok kubus menyatakan bahwa bentuk aljabar dari permasalahan 3 ini adalah 8x ditambah 5y. Ya, kelompok kubus tadi menyatakan bahwa dari permasalahan 3 ini, di mana permasalahannya adalah seorang pedagang mempunyai 8 karung beras dengan berat tiap karung adalah x kilogram beras, dan 5 karung kentang dengan jumlah tiap karung kentang y buah. Yang ditanyakan bagaimana bentuk aljabar untuk mewakili banyaknya beras dan kentang. Nah, untuk kelompok kubus tadi mengutarakan hasil kerja kelompoknya, di mana hasil akhirnya bentuk aljabar dari permasalahan 3 ini adalah 8x ditambah 5y. Kemudian ada sanggahan dari kelompok tabung, ya, kelompoknya Mbak Raifa ya. Permasalahan 3 ini menurut kelompoknya Mbak Raifa, kelompok tabung, di sini dimisalkan. Yang pertama, pemisalan pertama, berat tiap karung dimisalkan x kilogram. Kemudian yang kedua, pemisalan yang kedua, jumlah tiap karung kentang dimisalkan y buah sesuai dengan yang ada di soal, ya, soal yang diketahui berisi itu. Nah, kemudian dikerjakan dengan cara, jadi bentuk aljabar dari permasalahan di atas adalah 8x ditambah 5y. Ya, 8x itu diperoleh 8 kali x. Kemudian hasilnya 5y diperoleh dari 5 kali y. Di mana ada hasil akhirnya di sini 8x ditambah 5y. Menurut kelompok tabung itu hasilnya adalah 13x. Menurut kalian, kira-kira jawaban dari kelompok tabung, apa kelompok kubus yang kira-kira menurut kalian benar dan sesuai dengan pekerjaan kalian yang ada di LKPD? Mana menurut kalian yang kira-kira benar? Kubus yang di atas, tabung, kelompok tabung yang di bawahnya. Kira-kira mana jawabannya yang benar, Nak? Kubus. Kenapa kok yang tabung ini salah? Ya. Variabelnya tidak sejenis, jadi tidak bisa dijumlahkan. Ulangi lagi. Karena variabelnya tidak sejenis, jadi tidak bisa dijumlahkan. Karena variabelnya tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Nah, ini 8x ditambah 5y sama kelompok tabung tadi dijumlahkan lagi. Padahal sejenis apa tidak, Nak? Tidak sejenis. Yang 8 itu variabelnya x, yang 5 variabelnya y. Maka tidak sejenis. Apakah boleh? Pertemuan yang lalu sudah Ibu bahas pada penjumlahan bentuk aljabar. Apakah boleh kalau tidak sejenis dijumlahkan? Tidak boleh. Jadi diambil kesimpulan, kelompok tabung, apa kelompok kubus yang benar? Kubus. Kita kasih aplaus untuk kelompok kubus, tapi kita hargai juga dari kerja kelompok tabung. Yuk kita kasih aplaus. Berikutnya, yang mau mempresentasikan kelompok mana lagi? Ayo, presentasi dari permasalahan 1, 2, 3 menurut hasil kelompok kalian. Kelompok mana? Kelompok putra. Ya, oke. Kelompok apa itu? Kerucut ya, Nak?
Boleh, yuk maju kelompok kerucut. Ibu ingin lihat kita bersama-sama melihat hasil kerja dari kelompok kerucut. Silakan. Kelompok kerucut berisi siapa saja? Silakan diperkenalkan dulu dari kelompok mana, nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra. Perkenalkan, nama saya Niza. Kita dari perwakilan kelompok kerucut. Di sini saya sama Niza akan mempresentasikan hasil dari dua kami. Pertama, kita misalkan terlebih dahulu. Variabel untuk kuantiti kita misalkan adalah T. Sementara untuk variabel lebar adalah R. Bagaimana? Ada sanggahan dari kelompok lain? Ada sanggahan dari permasalahan 1, 2, dan 3? Tidak ada. Kita kasih A+ untuk kelompok kerucut. Kita kasih A+ untuk kelompok kerucut. Ibu persilakan kembali lagi ke tempatnya. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kita bisa simpulkan? Apa kesimpulan yang pertama, Nak? Bebas. Semuanya bebas berpendapat memberikan kesimpulan. Ya, ini ada 4 kesimpulan yang kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Tolong Ibu bacakan yang keras kesimpulan dari pertama yang disimpulkan oleh Nizar tadi. Tolong dibacakan Dipo yang keras, Nak. Apa kesimpulan dari Nizar yang pertama? Dibacakan yang keras. Ternyata menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar sangat seru dan mudah. Oke, yang pertama, kesimpulan yang pertama di sini Nisar menyimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini ternyata menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar sangat seru dan mudah. Apa demikian juga dengan kalian? Iya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, Ibu lanjut berikutnya kepada refleksi. Refleksi yang pertama Ibu ingin tanya kepada kalian. Refleksi yang pertama Ibu bacakan. Apakah saya sudah mampu menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar? Kira-kira bagaimana jawabannya? Sudah bisa ya? Terbukti dari tadi waktu mempresentasikan kalian lebih banyak benarnya daripada salahnya, dan kalian ternyata sudah mampu mengubah atau menerjemahkan soal cerita yang begitu panjang menjadi bentuk aljabar atau biasanya kita kenal juga dengan model matematika. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah tiap-tiap anak ini sudah paham atau sudah mengerti dari pembelajaran hari ini. Tadi kan dikerjakannya kelompok kan ya, Nak? Nah, sekarang Ibu kasih LKPD, lembar kerja peserta didik baru lagi, yang harus kalian kerjakan secara individu atau dikerjakan sendiri-sendiri. Kalian kerjakan sendiri-sendiri karena Ibu ingin tahu pembelajaran hari ini seberapa kalian pahami. Jadi Ibu ingin tahu per anak itu sudah seberapa paham tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini. Dikerjakan, tulis nama, nomor, kelas. Kalau sekarang nggak boleh kerjasama, Nak ya. Tidak boleh kerjasama, dikerjakan sendiri-sendiri, individu. No nyontek, no kerjasama. Jadi tidak boleh nyontek, tidak boleh saling kerja sama. Oke. Ya, silakan kalian kerjakan, tulis nama, nomor kelas. Ibu beri waktu 10 menit ya. Bu, saya selesai belum 10 menit, boleh Bu kumpulkan? Boleh.
Maksimal Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, kalau sudah selesai, teman kelompoknya semuanya dikumpulkan ya nak ya, baik LKPD yang kelompok maupun LKPD yang dikerjakan individu. Silakan dikumpulkan ke Ibu. Semuanya sudah selesai mengumpulkan, baik LKPD yang kelompok maupun perorangan. Nah, sekarang Ibu beritahu ke kalian sekedar informasi untuk pertemuan kita selanjutnya. Kita akan bertemu lagi hari apa nak? Hari Selasa. Kita akan bertemu lagi dengan materi tetap sama, penerapan bentuk aljabar dalam soal cerita, tapi tujuannya yang berbeda. Tujuan pembelajarannya untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana menyelesaikannya. Kalau tadi kalian cuma menerjemahkan dari soal cerita diterjemahkan ke dalam bentuk aljabar. Nah, pertemuan minggu depan kita nanti akan membahas tentang bagaimana sih kita cara mengerjakannya. Untuk menyelesaikan soal itu bagaimana? Kalau sudah diubah dalam bentuk aljabar, penyelesaiannya bagaimana? Pakai cara seperti apa? Nah, akan Ibu bahas pada pertemuan berikutnya hari Selasa. Akhirnya pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kalian hadapi di kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.